warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini yaitu sistem pembayaran uang atau pengolahan uang. Pertama, dimensi konseptual pengolahan uang. Sejarah uang berawal dari barter, yaitu tukar-menukar barang dengan orang lain yang saling membutuhkan satu sama lain. Yang kedua, alat tukar. Alat tukar ini berupa bahan pangan seperti jelai, coklat, dan kulit kerang. Yang ketiga, emas, perak, dan perunggu. Alat tukar ini memiliki nilai intrinsik dan ekstrinsik. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan penjelasan berikut ini. Ngomongin soal alat tukar, bukan cuma uang loh, barang yang pernah jadi alat tukar di dunia ini. Sebelumnya ada barang-barang lain yang dianggap berharga dan bisa dipertukarkan. Nah, mau tahu bagaimana sejarahnya alat-alat tukar di dunia ini sampai kita kenal yang namanya uang? 1. Sebelum ada alat tukar, sekitar 700 sampai 120 abad silam, manusia belum mengenal pertukaran. Yang mereka ketahui tentang cara bertahan hidup adalah berburu dan mengumpuli makanan, kayak hewan pada umumnya. Namun, bedanya manusia dan hewan adalah otak manusia punya fungsi kognitif yang jauh lebih baik. Makanya, manusia tidak pernah berhenti berupaya demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Manusia tahu bahwa suatu saat sumber daya akan habis, atau dia hendak mampu lagi memenuhi semua yang dia inginkan lewat berburu sendirian. Jadi, 120 sampai 50 abad yang lalu, saat proses cocok tanam udah mulai, manusia pun mengenal yang namanya sistem barter. Bisa dibilang, barter adalah sistem pembayaran pertama. Barter dilakuin dengan cara menukar barang. Lo punya daging rusa, tetangga lo yang petani punya beras. Lo butuh asupan karbohidrat, sedangkan tetangga lo butuh protein. Untuk bisa melengkapi, lo berdua tukaran barang. Lama-lama, manusia menyadari bahwa ada banyak barang yang enggak sepadan buat ditukarkan dan nilainya enggak pasti. Misalnya, lo enggak bisa menukarkan 5 karung beras dengan seekor sapi. Selain itu, standar sepadan atau enggaknya suatu barang berbeda-beda buat setiap orang. 2. Alat tukar berupa bahan pangan. Diperkirakan, bangsa Sumeria udah menciptakan gagasan alat tukar yang disepakati bersama sekitar 50 abad sebelum Masehi. Alat tukar itu adalah jelai, semacam padi yang jadi bahan pokok bagi mereka dan dianggap kebutuhan bagi semua orang Sumeria. Oh ya, ada juga suku Aztec yang menggunakan coklat sebagai alat tukar. Pada 17 sampai 9 abad sebelum Masehi, masyarakat di Afrika dan beberapa bagian Asia menggunakan kulit kerang, bekas kerang yang karena dianggap tahan lama dan punya bentuk menarik. Sistem ini ada kekurangannya juga loh. Soalnya, ini cuma berlaku di daerah tertentu dan sifat bahan pangan mudah busuk. Bayangin deh, kalau lo harus bepergian ke tempat yang jauh sambil bawa padi. Saat itu, alat transportasi yang praktis belum ditemukan. Otomatis, alat tukar lo bisa enggak terpakai lagi karena udah enggak bisa dimakan. Bahan pangan juga dinilai enggak praktis dan memakan banyak tempat karena dibutuhin dalam jumlah banyak. Lo enggak mungkin cuma makan 1 atau 2 biji beras kan. 3. Uang koin, emas dan perak. Pada 640 tahun sebelum Masehi, ada sebuah peradaban bernama Laya, dipimpin sama Raja Aites. Nah, peradaban ini udah mulai memahami nilai dari alat tukar yang bukan sekadar alat yang bisa langsung dimakan. Dari mereka, lahirlah koin, emas dan perak. Kenapa? Kok masyarakat mau-mau aja dibayar pakai koin yang dimakan aja enggak bisa? Ada beberapa alasan. Pertama, jaminan dan sistem dari kerajaan. Kalau kerajaan udah mutusin bahwa koin itu berharga, enggak mungkin dong masyarakat berani adu argumen. Alasan kedua adalah sifat emas dan perak yang tahan lama sehingga bisa dibawa ke mana aja dan enggak mudah berkarat. Sistem ini pada akhirnya diterapin sama peradaban Persia, Romawi, Yunani, Tiongkok, sampai India. Persebaran sistem ini enggak bisa dilepaskan dari penaklukan dan peperangan. Salah satu peradaban yang paling terkenal, paling disegani dan cukup lama berdiri di muka bumi ini adalah peradaban Romawi. Peradaban ini udah ada sejak 753 tahun sebelum Masehi. Kayak peradaban Lydia, pada 267 tahun sebelum Masehi, kerajaan Romawi kuno juga memproduksi dan melegalin koin Romawi kuno. Pada awal abad Masehi, kerajaan Romawi disegani banget. Kekuasaannya meliputi sebagian Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Eropa Selatan, bahkan seluruh pesisir laut Mediterania. Makanya, mata uang Romawi yang terbuat dari emas itu laku banget di mana aja. Kebanyakan yang membawa koin emas itu buat pembayaran adalah pedagang dan perantau. Akhirnya, daerah-daerah lain pun membuat koin-koin dari emas atau perak, bahkan campuran keduanya, sebagai alat pembayaran. Emas pun jadi berharga. Soalnya, selain bisa dipakai buat alat tukar, bahannya tahan lama. Cara mendapatkannya pun dengan menambang, nggak segampang menanam padi atau berburu. Namun, jangan salah, ada pihak yang menganggap emas itu enggak berharga, seperti suku Aztec yang tanahnya melimpah emas. Waktu Herman Carcas, pelaut dari Spanyol, datang dalam misi penaklukan, dia kaget melihat betapa berlimpahnya emas di sana. Karena kalah dan adanya kegagalan komunikasi, akhirnya dia dan pasukannya membantai bangsa Aztec demi membawa emas pulang ke Eropa. Kalau di Indonesia sendiri, dilansir dari buku berjudul Seri Wawasan Uang Kuno, penggunaan koin-koin emas, perak, dan tembaga ini udah ada dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Bentuk koinnya bermacam-macam. Ada juga sih koin yang didapat dari para pedagang Tiongkok yang singgah di Nusantara. Dinamain gobok, koin ini terbuat dari timah. Nyatanya, apapun bentuknya, uang jadi hal yang sangat penting buat manusia. Soalnya, meski dibilang enggak bisa membeli kebahagiaan, dengan uanglah kita bisa beli konsol game kesukaan kita yang bikin kita bahagia memainkannya. Namun, ingatlah buat mencari uang dengan upaya yang halal dan enggak merugiin orang lain. Tentang konsep dasar uang. Buat para ekonom, yang pertama, segala sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang atau jasa atau pembayaran utang, yaitu definisi uang berdasarkan pendapatan. Yang kedua, bagian dari properti yang berfungsi sebagai penyimpan nilai, yaitu definisi uang berdasarkan kekayaan. Buat masyarakat umum, jika membicarakan uang, maka hal tersebut terkait mata uang dalam bentuk kertas maupun koin. Selanjutnya, yaitu definisi uang. Yang pertama, benda yang dapat ditukar dengan benda lain. Yang kedua, benda yang dapat digunakan untuk menilai benda lain. Yang ketiga, benda yang dapat disimpan. Yang keempat, benda yang dapat digunakan untuk membayar utang. Dari definisi tersebut, maka fungsi uang adalah: yang pertama, sebagai alat tukar, medium of exchange. Yang kedua, alat penyimpan nilai, store of value. Yang ketiga, satuan hitung, unit of account. Yang keempat,
ukuran pembayaran yang tertunda, standard for deferred payment. Selanjutnya, fungsi uang. Fungsi khususnya, yang pertama, sebagai alat tukar, medium of exchange. Yang kedua, alat penyimpan nilai, store of value. Yang ketiga, satuan hitung, unit of account. Yang keempat, ukuran pembayaran yang tertunda, standard for deferred payment. Yang kelima, alat pembayaran, means of exchange. Yang keenam, alat ukuran alat ukuran umum dalam menilai sesuatu, common measure of value. Fungsi umumnya, yang pertama, aset liquid. Yang kedua, faktor dalam pembentukan harga pasar. Yang ketiga, faktor penyebab dalam perekonomian. Yang keempat, faktor pengendali kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengelolaan uang. Yang pertama, wewenang untuk menciptakan dan mengedarkan uang berada pada pemerintah suatu negara. Yang kedua, pada era modern, wewenang tersebut diserahkan kepada suatu lembaga yang mewakili negara. Umumnya disebut dengan Bank Sentral. Indonesia yaitu Bank Indonesia, Malaysia Bank Negara Malaysia, Thailand Bank of Thailand, Inggris yaitu Bank of England. Dan yang ketiga, wewenang menciptakan dan mengedarkan uang dapat dilakukan oleh pihak lain di luar Bank Sentral. Dan yang keempat, Amerika Serikat, The Federal Reserve dan Treasury Department. Selanjutnya yaitu penciptaan uang. Ada tiga pelaku utama dalam proses penciptaan uang. Yang pertama, otoritas moneter, menciptakan uang kartal. Yang kedua, bank umum, menciptakan uang giral dan uang kuasi. Dan yang ketiga, masyarakat atau sektor swasta, pengguna uang kartal, uang giral, dan uang kuasi untuk kepentingan aktivitas ekonomi. Ketiga sektor tersebut berinteraksi sebagai menghasilkan keseimbangan di pasar moneter, di mana masyarakat atau sektor moneter menciptakan permintaan uang, sedangkan otoritas moneter dan bank umum menciptakan penawaran uang. Neutrality of money adalah gagasan bahwa perubahan dalam persediaan uang hanya mempengaruhi variabel nominal dalam perekonomian seperti harga, upah, dan nilai tukar, tanpa pengaruh pada variabel real seperti lapangan kerja, PDB real, dan konsumsi real. Neutrality of money adalah ide penting dalam ekonomi klasik dan terkait dengan dikotomi klasik. Ini menyerahkan bahwa bank sentral tidak mempengaruhi ekonomi real, misalnya jumlah pekerjaan, ukuran PDB real, jumlah investasi real. Dengan menciptakan uang sebagai gantinya, setiap kenaikan dalam pasokan uang akan diimbangi dengan kenaikan harga dan upah yang proporsional. Asumsi ini mendasari beberapa model makroekonomi utama, misalnya model siklus bisnis nyata. Monetarisme memandang uang sebagai netral hanya dalam jangka panjang. Ketika neutrality of money bertepatan dengan pertumbuhan populasi nol, ekonomi dikatakan berada dalam keseimbangan kondisi mapan. Kebijakan pengelolaan uang di beberapa negara. Bank sentral di beberapa negara memiliki perbedaan dalam kebijakan pengelolaan uangnya. Apapun varian, wewenang pengeluaran dan pengedaran uang tetap berada di bank sentral itu sendiri. Ada 3 negara dalam kebijakan pengelolaan uangnya. Yang pertama yaitu Eropa Central Bank atau ECB mempunyai hak khusus untuk menyetujui pengeluaran uang dalam euro area, dan itu akan dikeluarkan oleh ECB sendiri atau bank sentral anggotanya. Yang kedua yaitu di Amerika, Federal Reserve mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas, sedangkan Departemen Keuangannya mengeluarkan dan mengedarkan uang logam. 3 di Hong Kong, Hong Kong Monetary Authority atau HKMA mendelegasikan wewenangnya kepada 3 bank komersial untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang yang dicetak, dan itu akan dicetak oleh sebuah perusahaan milik dari HKMA itu sendiri. Kebijakan pengelolaan uang di Indonesia. Landasan kebijakan pengelolaan uang di Indonesia yaitu Undang-Undang 23/1999 tentang Bank Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang 7/2011 tentang mata uang, dan Peraturan Bank Indonesia 14/7/PBI/2012 tentang pengelolaan uang rupiah. Undang-Undang Nomor 7/2011 tentang mata uang menyebutkan bahwa tahapan pengelolaan uang rupiah meliputi yaitu yang pertama perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, dan pemusnahan. Di mana pada kebijakan pengelolaan uang di Indonesia ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pengelolaan uang rupiah yang pertama, di mana terdapat 6 tahapan, yaitu yang pertama itu tahap perencanaan. Tahap perencanaan berada pada pasal 9 PBI nomor 14/7/PBI/2012, yang dimana berbunyi yang pertama, BI melakukan perencanaan dan menentukan jumlah uang rupiah yang dicetak dengan memperhatikan antara lain yaitu asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana macam dan pecahan uang rupiah, serta perkiraan jumlah uang rupiah yang telah dimusnahkan. Yang kedua, BI menyediakan jumlah uang rupiah yang akan diedarkan. Yang kedua yaitu tahap pencetakan, yaitu terdapat pada pasal 9 PBI nomor 14/7/PBI/2012, yaitu BI melakukan pencetakan uang rupiah di dalam negeri dengan menunjuk BUMN sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah. Yang kedua, penunjukan BUMN sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan ini. Yang ketiga, dalam hal BUMN sebagai dimaksud pada ayat 2 menyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan uang rupiah, maka BUMN tersebut dapat menunjuk lembaga lain untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pencetakan uang rupiah dengan memenuhi persyaratan pencetakan uang rupiah yang disepakati sebelumnya antara BUMN dengan BI. Yang keempat, bertahap diterapkan secara penunjukan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3, yaitu dilakukan oleh BUMN melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara dan harus memperoleh persetujuan BI. Yang kelima, dalam hal BUMN tidak dapat memenuhi persyaratan pencetakan uang rupiah yang disepakati sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka BI dapat menetapkan kebijakan lain dalam rangka menjaga ketersediaan uang rupiah.
Yang keenam, BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing dalam melaksanakan pencetakan uang rupiah untuk BI. Tahapan yang ketiga itu tahap pengeluaran. Terdapat pada pasal 11 PBI nomor 14/7/PBI/2012, yaitu BI menetapkan tanggal bulan dan tahun mulai berapanya uang rupiah yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Yang kedua, BI mengeluarkan uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan peraturan BI yang ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa. Yang ketiga, uang rupiah yang dikeluarkan oleh BI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebaskan dari biaya materai. Tahapan pengelolaan uang rupiah yang keempat itu tahap pengedaran yang berada pada pasal 12 PBI nomor 14/7/PBI/2012, yaitu BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Yang kedua, pengedaran uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, BI menentukan nomor seri uang rupiah kertas dalam rangka pengedaran uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Tahapan yang kelima itu tahap pencabutan dan penarikan. Terdapat pada pasal 22 PBI nomor 14/7/PBI/2012, yang dimana bunyinya yang pertama, BI menetapkan uang rupiah tidak sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI dengan cara mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran. Yang kedua, pencabutan dan penarikan uang rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh BI dengan peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa. Yang ketiga, BI memberi penggantian atas uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar nilai nominal yang sama. Yang keempat, hak untuk memperoleh penggantian atas uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak berlaku setelah 10 tahun sejak tanggal pencabutan. Yang kelima, jangka waktu penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur sebagai berikut, yaitu 5 tahun sejak tanggal pencabutan penukaran dilakukan BI dengan berkoordinasi di wilayah NKRI dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, dan 5 tahun sejak berakhirnya jangka waktu penukaran sebagaimana dimaksud pada huruf pada yang bagian pertama penukaran dilakukan di BI. Yang keenam, untuk uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam kondisi lusuh, cacat atau rusak besar penggantian adalah sebagaimana dimaksud dalam paragraf 18 dan paragraf 19. Yang keenam yaitu tahap pemusnahan yang terdapat pada pasal 22 PBI nomor 14/7/PBI/2012, yang dimana BI melaksanakan pemusnahan terhadap uang rupiah tidak layak edar dan uang rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan kurang diminati oleh masyarakat, ataupun uang rupiah yang sudah tidak berlaku. Yang kedua, jumlah dan nominal uang rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 tahun sekali. Para faktor penentu pengedaran uang. Pengedaran uang sangat erat kaitannya dengan permintaan uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang ini antara lain yang pertama yaitu kecepatan perputaran uang, dan yang kedua inflasi, ketiga pertumbuhan produk domestik bruto atau yang disingkat PDB, yang keempat kondisi sistem perbankan, dan yang terakhir pengaruh musim. Bagian yang selanjutnya yaitu pilar pengelolaan uang rupiah. Terdapat 3 pilar yang digunakan untuk mengoptimalkan peran alat pembayaran tunai dalam mendukung perekonomian yang ada di Indonesia. Pilar yang pertama yaitu ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya, di mana di sini kita harus menjaga kecukupan uang dan memperluas pengedaran uang rupiah, meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat, dan mencegah dan menanggulangi peredaran uang rupiah palsu termasuk melalui kegiatan komunikasi publik dan sosialisasi kepada masyarakat. Pilar yang kedua yaitu distribusi dan pengelolaan uang yang aman dan optimal, di mana upaya untuk memperluas jaringan distribusi uang dan melakukan pengaturan terhadap kegiatan pengelolaan uang yang dilakukan perusahaan jasa pengolahan uang rupiah. Pilar yang ketiga yaitu layanan kas yang prima, di mana di sini layanan kas keliling terus harus dioptimalkan, terutama untuk wilayah yang belum terjangkau layanan kas Bank Indonesia atau tidak memiliki akses atau belum terlayani oleh jasa perbankan, dan bekerjasama dengan perbankan dalam memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap uang rupiah menjelang hari raya keagamaan, khususnya hari raya Idul Fitri. Tentang perkembangan uang beredar di Indonesia. Yang pertama, mari kita lihat apa itu definisi uang beredar. Uang beredar adalah kewajiban sistem moneter seperti bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat terhadap sektor swasta domestik, dalam kutip tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk. Selanjutnya, kalau kita lihat dalam arti sempit dan arti luasnya, uang beredar itu kalau kita lihat dalam arti sempit itu meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral atau giro yang berdominasi rupiah. Kalau kita lihat dalam arti luasnya, uang yang beredar itu meliputi M1 atau uang kuasi yang mencakup tabungan atau simpanan berjangka dalam falas dan rupiah, atau suatu giro dalam valuta asing, termasuk juga surat berharga. Selanjutnya, kita lihat juga apa saja komponen uang beredar itu. Yang pertama, komponen uang beredar itu yaitu uang kartal, yaitu uang kartal yang dipegang masyarakat di luar bank umum dan atau BPR. Yang kedua yaitu uang giral, yang ketiga uang kuasi yang dimiliki sektor swasta, dan yang terakhir yaitu surat berharga. Poin yang selanjutnya kalau kita lihat faktor apa saja yang mempengaruhi uang beredar itu. Yang pertama kalau kita lihat yaitu aktiva luar negeri bersih, seperti tagihan kepada bukan penduduk dan kewajiban kepada bukan penduduk. Yang kedua itu aktiva dalam negeri bersih, seperti tagihan bersih kepada pemerintah pusat dan tagihan kepada sektor lainnya.